dia sebetulnya ingin menyalahkan Tuhan, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Heni Aryati, di channel Motivasi. Kali ini kita akan membahas tentang orang yang sulit dinasihati. Channel saya ini berisi tentang nasihat-nasihat di dalam kehidupan. Nasihat tersebut dibuat untuk siapa? Yang pertama, untuk diri saya sendiri, dan yang kedua untuk orang yang mau menerima nasihat, untuk Anda. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa menerima nasihat? Belum tentu, karena sifat orang itu berbeda-beda. Ada yang mudah dinasihati, ada yang sulit dinasihati. Mengapa orang sulit dinasihati? Orang yang meminta nasihat, tetapi karena pikirannya yang belum mampu mencerna nasihat, langsung menghina sang penasihat. Apakah ada orang yang seperti itu? Banyak sekali. Contohnya mereka mengatakan atau berkomentar, "Ini gua nggak ngerti. Mbak Heni ini cuma ahli teori." Kemudian apa yang terkenal? Hidup tak semudah kata-kata Mario Teguh. Padahal, kapan beliau bilang kalau hidup itu mudah? Apa yang menyebabkan seseorang itu mengatakan hidup gak semudah kata-kata Mario Teguh? Yaitu penderitaan. Berarti hidupnya sulit. Kemudian dia menyalahkan Mario Teguh. Beliau marah nggak? Tidak, karena dia sebetulnya ingin menyalahkan Tuhan, tapi nggak berani. Karena hidupku sulit, nyalahin siapa ya? Nyalahin Tuhan, nggak berani, motivator aja. Motivator itu begitu. Dia menerima keluhan dari orang lain, lalu bilang apa? Kalau kita menasihati orang yang mudah dinasihati, there is no challenge, tidak ada tantangan di situ. Kalau kita menasihati yang sulit dinasihati, tantangannya indah. Seseorang itu seperti bahan untuk membuat pedang atau pisau, yaitu baja. Penempa baja yang terkenal dan hebat, apakah dia akan menempa aluminium? Aluminium mudah ditempa? Mudah, dan bisa tajam. Aluminium mudah ditempa dan bisa cepat tajam. Tetapi ketajamannya tidak bertahan dengan lama. Jadi, penempa pisau atau pedang mengerti bahwa bajanya harus keras. Baja yang keras mudah dibentuk nggak? Tidak. Siapa di sini yang sulit dibentuk atau sulit dinasihati? Angkat tangan. Saya yang pertama kali angkat tangan. Saya itu sulit dinasihati. Ngeyelan. Orang yang ngeyel itu ada tanda-tandanya, yaitu pipi kirinya lebih rata. Itu karena dia sering ditempeleng. Apakah seperti itu saya? Setiap orang yang nakal, ngeyelan, atau keras kepala itu baja yang keras. Dia belum ikhlas menerima penempa. Jadi, mengapa seseorang itu sulit dinasihati? Yang pertama, dia belum bisa ikhlas menerima nasihat. Ini ada sebuah pengalaman dari Pak Mario Teguh. Beliau mempunyai salah satu penggemar yang bertahun-tahun menonton beliau.
Dia melihat Mario Teguh hanya bicara teori. Suatu hari, dia betul-betul tidak ada pilihan. Lalu ikhlas mengikuti nasihatnya. Dan hari ini dia memiliki bisnis sendiri. Walaupun agak kecil, tetapi milik dia sendiri. Kenapa? Setelah dia ikhlas. Berarti orang yang tidak ikhlas menutup hatinya dari nasihat, menutup pikirannya dari pengertian, lalu mencegah dirinya bertindak. Yuk, mulai dari sekarang syukuri kalau Anda keras kepala. Sudah ada contohnya, yaitu saya. Lalu ikhlas. Ikhlasnya bukan keikhlasan Anda untuk belajar kepada orang baik saja loh ya. Bukan keikhlasan Anda untuk belajar hanya kepada orang baik. Jangan kepada orang yang tidak baik. Karena banyak anak muda sekarang ikhlas belajar dari temannya yang juga bermasalah. Misalnya bolos bersama-sama, kemudian malas bersama-sama. Itu kan rencananya miskin berjamaah. Jadi bukan hanya sholat yang bisa berjamaah. Penyebab yang kedua yaitu hatinya sombong. Ketika seseorang itu hatinya sombong, dia sulit menerima nasihat. Karena dia merasa pintar, dia sudah merasa cukup dengan ilmu dan pengalaman yang sudah diketahuinya, sehingga dia tidak bisa menerima nasihat atau pelajaran yang baru. Misalnya, hal ini dianalogikan seperti ini. Hati itu diibaratkan dengan sebuah gelas. Air diibaratkan sebagai nasihat atau ilmu atau pelajaran atau kebijakan. Airnya ini saya letakkan ke dalam teko air jadul. Ketika gelas ini sudah terisi penuh dengan air, maka gelas ini tidak bisa ditambahkan air yang lain. Ketika dipaksakan, air ini tetap tidak akan bisa masuk ke dalam gelas. Dia akan tumpah keluar gelas. Karena di dalam gelas ini tidak tersedia lagi ruang kosong yang bisa ditempati oleh air yang lain. Hati yang sombong menjadi terlalu penuh untuk menerima kebijakan. Pikiran yang sok tahu tidak bisa menerima pelajaran baru. Terima kasih, pembahasan kita sudah selesai. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Semoga Anda diberikan umur yang panjang dan penuh berkah, diberikan rezeki yang lancar dan melimpah, diberikan kesehatan, kesuksesan di dunia dan akhirat, dan semoga kita bisa bersahabat dari sini sampai ke surga. Amin. From Jogja with love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.